Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kalian lihat sekarang, saya sedang berada di Museum Bala Putra Dewa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang sejarah perdagangan dan berbagai peninggalan yang berkaitan dengan peradaban Islam Melayu di Sumatera Selatan, khususnya pada masa Sriwijaya. Letak wilayah Sumatera Selatan yang strategis membuat daerah ini sejak awal abad Masehi menjadi jalur penting perdagangan maritim. Posisi ini menjadikan Palembang dan wilayah sekitarnya berkembang sebagai pusat perdagangan dan pertemuan berbagai budaya. Sungai ini menjadi jalur utama lalu lintas barang antar wilayah Iliran dan Uluan. Bukti aktivitas perdagangan tersebut dapat dilihat dari berbagai artefak yang ditemukan di dasar Sungai Musi. Sebagian artefak ditemukan di sekitar sisa kayu yang diduga berasal dari perahu atau kapal dagang yang karam. Salah satunya adalah perahu kajang, perahu tradisional yang pada masa Kesultanan Palembang Darussalam hingga sekitar tahun 1970-an masih digunakan sebagai alat transportasi perdagangan. Barang dagangan yang paling banyak ditemukan di Sungai Musi adalah keramik dari Tiongkok. Keramik ini sudah diperdagangkan sejak masa pra-Sriwijaya dan menjadi komoditas yang sangat diminati. Selain keramik ditemukan juga gerabah, tembikar, peralatan logam, manik-manik, botol kaca, serta mata uang sebagai alat tukar. Mata uang tertua yang ditemukan adalah koin perunggu Pan Liang dari Tiongkok pada masa dinasti Qin hingga Han. Selain itu banyak ditemukan mata uang kepang dari dinasti Han, Tang, Song, dan Ming. Mata uang ini digunakan sebagai alat tukar di Sumatera Selatan sejak masa pra-Sriwijaya hingga masa pengaruh Majapahit. Sementara mata uang lokal yang digunakan adalah pitis Palembang dari Kesultanan Palembang Darussalam. Salah satu peninggalan penting lainnya adalah keramik tradisi dinasti Ming. Keramik porselen ini memiliki motif khas seperti naga, burung, kong, gulungan surat, dan kepala dewa. Keramik tersebut dibuat menggunakan tungku tradisional yang dikenal sebagai tungku naga. Tradisi yang telah berkembang sejak masa dinasti Ming dan masih bertahan hingga sekarang. Setelah runtuhnya Kedatuan Sriwijaya pada abad ke-13 Masehi, wilayah Sumatera Selatan berada di bawah kekuasaan Majapahit, Kerajaan Palembang, hingga Kesultanan Palembang Darussalam. Pada masa ini, perdagangan keramik semakin berkembang, tidak hanya keramik dari Tiongkok seperti dinasti Yuan, Ming, dan Qing, tetapi juga keramik dari Vietnam dan Thailand. Keramik-keramik pada masa ini dibuat dengan teknologi yang lebih maju, menggunakan porselen berlapis glasir halus dan motif flora. Karena tampilannya yang indah, keramik tersebut diduga lebih banyak digunakan sebagai hiasan atau simbol status sosial. Selain keramik, ditemukan pula golok berbahan kuningan di kawasan Sungai Musi, tepatnya di sekitar bekas Keraton Kutogawa. Golok ini memiliki hiasan yang kaya dengan motif bunga, sulur, dan naga bermahkota. Ragam hias tersebut menunjukkan adanya akulturasi budaya Jawa dan Melayu Palembang. Golok ini diperkirakan berfungsi sebagai simbol kebesaran atau perlengkapan ritual penguasaan. Melalui berbagai peninggalan ini dapat disimpulkan bahwa perdagangan di Sumatera Selatan tidak hanya berperan dalam bidang ekonomi, tapi juga menjadi sebagian penting dalam perkembangan peradaban Melayu dan masuknya pengaruh Islam melalui jalur perdagangan di wilayah Sriwijaya dan Palembang. Ini saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.